Menarik sekali. The first word of worship. Kata pertama daripada menyembah itu, kita mesti teliti. Saya lihat sekarang ini banyak yang disebut deviasi. Penyimpangan, makna dari penyembahan yang sesungguhnya. Makanya saya suka kasih title di belakang saya ini adalah redefining. Mendefinisikan kembali penyembahan itu agar supaya penyembahan ini sesuai dengan yang Tuhan mau. Ya. Nah, kata penyembahan pertama muncul itu di Kejadian pasal 22 ayat ke-5 ternyata. Kata worship. Ayat ke-5, langsung ayat ke-5, ya. Nah, Abraham berkata kepada kedua orang muda yang bersamanya, "Tinggallah di sini dengan keledai ini, aku dan anak ini akan pergi bersama ke sana untuk beribadah dan kembali lagi kepadamu." Kata beribadah ini itu bahasa Inggris yang dipakai worship. Jadi ini kata pertama penting kita perhatikan. Dalam bahasa Ibrani-nya Perjanjian Lama, kata worship di sini adalah sakah. Sakah itu bukan typical worship seperti yang biasa kita kerjakan. Sakah itu pertama adalah ekspresi kita sujud bertelut. Tolong perhatikan ya Anda semua. Sujud bertelut sampai mukanya menyentuh ke tanah. Saudara-saudara muslim kita melakukannya itu. Saudara, ini hakikat dari penyembahan yang pertama adalah begini. Hanya orang yang mau merendahkan diri dia bisa melakukan seperti itu. Tadi Pak Sindi Luntungan bilang di sorga ada satu yang dulunya pemimpin pujian hebat Lucifer. Karena kesombongannya maka dia diusir dari sorga. Saudaraku, penyembahan sejati tidak akan bisa sampai kepada takaran yang Tuhan mau tanpa ada sikap kerendahan hati. Seolah-olah seperti kita itu tersungkur dengan muka sampai ke tanah. Apa makna rohaninya? Sebuah kesadaran penuh bahwa tanpa Tuhan kita gak bisa buat apa-apa. Sebab firman Tuhan mengatakan tinggi hati mendahului kehancuran. Tapi orang rendah hati itu disayang sama Tuhan. Yesus bilang begini, belajarlah daripadaku. Dia tidak bilang gini, karena aku pandai main musik. Belajarlah padaku karena aku pandai menyanyi. Tidak, dia bilang begini, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Hanya orang yang mau merendahkan diri, dia akan sampai kepada yang disebut the true worship, penyembahan yang sejati. Nah, kalau kita masih ada rasa gengsi, belum masuk ke sana. Ya, makanya tadi dari awal sudah bilang, saudara, untuk berikutnya saya harap saudara datang ke sini tanpa batasan. Gak usah merasa gengsi apa, mbak malu ya. Saya gak peduli tadi. Kenapa saya terus menari tadi saudaraku? Karena saya mengerti kebenaran ini. Yohanes 8 ayat 32 Yesus berkata, barang siapa mengetahui kebenaran, maka kebenaran akan memerdekakan. Jadi urutannya tahu dulu baru bisa merdeka. Kalau gak tahu ya gak merdeka. Nah saya tahu soal penyembahan ini, maka saya merdeka dalam memuji menari. Ada orang berkata begini, Pak Pendeta, kalau berdoa saya mau karena Yesus juga berdoa. Menyanyi saya mau, Yesus menyanyi. Puasa saya mau, Yesus puasa. Tapi suruh nari lompat-lompat, mana ayatnya? Itulah keterbatasan kita di dalam bahasa Indonesia. Tolong disajikan, Lukas pasal 10 ayat 21. Saya akan tunjukkan ini dari bahasa Yunaninya tentu saudara. Karena saya seorang dosen, saya mesti jelaskan saudara kalimat atau kata asalnya. Supaya saudaraku waktu melakukannya, saya melakukan dengan mengerti. Kalau Yesus saja melakukan, apalagi kita. Halo, kecuali kita lebih rohani dari Tuhan Yesus. Ada yang merasa lebih rohani dari Tuhan Yesus? Tolong angkat tangan. Kayaknya boleh pulang deh saudara. Kita baca ya. 1, 2, 3. Pada waktu itu juga, baca dong. Bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai dan seterusnya dan seterusnya. Saudara, ini ayat ketika Yesus baru mengutus muridnya pergi 22-70 orang. Dikasih kuasa urapan, lalu mereka dipercayakan usir setan, menyembuhkan orang sakit. Pergilah mereka berdua-dua 70 orang. Lalu mereka pulang lapor nih, bahwa mereka menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh, ngusir setan, setan lari, membangkitkan orang mati. Dan ada banyak ya cerita dari 70 orang ini. Dan setelah mereka cerita 70 orang muncul ayat ini, Yesus bilang gini. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus. Ketika saudara melakukan amanat agung, ketika saudara melakukan perintah Tuhan, respon Tuhan apa? Bergembira.
Tapi bergembiranya bukan bahasa Indonesia. Hore. Kata Inggrisnya, kata Yunaninya, kata bergembira itu agaliao. Agalia itu saudaraku ekspresi sukacita yang meluap-luap. Yang ditandai dengan menari melompat sambil berputar-putar. Gini loh. Kita ini mau gengsi, mau tepuk tangan aja gengsi. Saudaraku, Anda harus lebih mempercayai apa yang Alkitab katakan daripada gereja yang membuat aturan. Itu manusia yang buat. Kita kembali, we have to go back to the Bible. Alkitab bilang seperti itu. Hanya orang sombong gak bisa melakukannya. Hanya ada orang yang punya perasaan gengsi, dia gak akan pernah bisa melakukannya. Saudara, Tuhan Yesus itu raja di atas segala raja. Lalu dia turun ke bumi, tempat yang paling rendah. Tidak ada gengsi itu. Untuk mengekspresikan cintanya. Dan akhirnya dia berkorban mati di kayu salib. Menebus dosa saudara dan saya. Gambaran Tuhan Yesus, tolong Pak Rio didampingi saya. Siapa dia? Daud. Daud itu saudaraku kalau untuk Tuhan. Walaupun istrinya bilang bikin malu lu raja. Gua malu dong sebagai seorang ratu. Masa nari-nari kayak seorang hamba gitu. Daud bilang gini, kalau ada yang lebih gila dari itu kalau untuk Tuhan. Gua mau buat, lu mau apa? Saudaraku, Daud menari-nari sekuat tenaga. Karena dia mengerti. Saudaraku, kita bukan raja. Kita bukan konglomerat. Tapi kita penuh gengsi. Saya ajak saudara habis ini. Mengekspresikan cinta saudara kepada Tuhan. Apalagi kita kan bentuknya gak terformat kayak ibadah biasa. Ekspresikan. Gak salah. Mungkin orang bilang kedagingan, terserahlah. Aku mau menyenangkan Tuhan dengan cara sakah itu. Sujud bertelut mukanya sampai ke tanah. Jadi setelah ini, sudah ngerti ini, bebas ekspresikan. Yang lain udah ngerti, gak usah komentari. Karena mereka telah mau melakukan dan belajar untuk taat melakukannya. Itu prinsip pertama. Yang kedua, penyembahan yang sejati. Makanya perlu tentang the law of first mention. Hukum pertama disebutkan ini. Saudara tahu, pada waktu itu Abraham ini sudah nunggu anak puluhan tahun kan. Opung ini, engkong. Udah tua ini. Istrinya juga udah mati haid berapa puluh tahun. Menunggu perjanjian Tuhan gak datang-datang. Tapi satu kali perjanjian Tuhan dinyatakan. Dan berhasil punya anak nih. Udah saudaraku. Begitu punya anak pasti disayang luar biasa. Tapi Tuhan bilang sama Abraham. Persembahkan anakmu itu sebagai korban di hadapanku di Gunung Moria. Saudaraku dikasih Tuhan. Abraham dapat gini. Gak salah tuh. Dan Abraham, sorry ya para ibu-ibu ya. Karena ini pernyataan dari Tuhan secara langsung. Dan Abraham ngerti. Kalau aku bicarakan dengan istriku, something wrong. Ada sesuatu masalah. Akan muncul masalah. Abraham rahasiakan. Abraham tidak rundingan sama istrinya. Yang. Waktu saya nonton di XX1 ataupun di film yang kemarin apa itu? Yang Abraham tuh. Abraham masih rundingan. Alkitab tidak dibilang lah ada rundingan sama istrinya. Abraham cuma berkata, yes Lord. Saudaraku dikasih Tuhan. Maaf ya ibu-ibu ya. Tidak semua hal itu yang dari Tuhan. Itu mesti dibicarakan dengan istri rupanya. Ada batasan-batasan tertentu yang urusannya yang luar biasa adalah dalam ketaatan yang total kepada Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, penyembahan tanpa ketaatan sudahlah. Ya, kenapa Yesus harus datang ke sini? Yesus tidak punya agenda pribadi, Pak. Yesus juga tidak punya agenda tersembunyi. Agendanya Yesus cuma satu, kunci A. Bukan kunci A-nya ya. Isinya ini. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Itu aja. Bukankah kita ini putra putri kerajaan? Seharusnya makanan kita melakukan kehendak Bapa di sorga yang mengutus. Makanan kita menyelesaikannya. Mari saudaraku, kalau Yesus menari melompat berputar-putar. Oh dodo orang Manado bilang. Kayak penghuni sama cuma bapak diam dah. Haleluya. Nari lompat ekspresikan. Buang rasa gengsimu. Buang.
Saudara bisa lihat. Seorang yang mau sujud bertelut itu menyadari tanpa Tuhan kita gak bisa berbuat apa-apa. Tapi prinsip yang kedua harus dengan ketaatan yang bersegera. Ketaatan tidak menunda-nunda, bersegera. Saudara aku dikasih Tuhan, saya harap prinsip ini ada pada setiap kita, kepada Roh Kudus. Kalau Roh Kudus lakukan sesuatu kepada diri saudara, udah taati saja. Ya, saya yakin akan membawa dampak yang luar biasa. Sebab saya buat statement. A Christian without obedience is the same with the church without Christ. Kekristenan tanpa ketaatan akan sama dengan gereja tanpa Kristus. Sorry, saudara. Banyak gereja, banyak. Tapi Yesus tidak jadi raja di situ. Majelis gereja jadi raja. Pendeta yang jadi raja. Tapi saya berdoa, Tuhan, in this place, you are the King of Kings. You are the owner of all things. You are the creator. Saudaraku, waktu saya di sini saya ambil angkat tangan. Tadi siapa teman kita yang all my life you have been faithful. Waktu nyanyi itu, saya berdiri di situ. Saya angkat tangan. And all my life you have been so good. Saya ngomong gini sama Tuhan. Tuhan, intinya gini. Pastor Cindy Jacob, pendoa syafaat level internasional nih, orang Amerika tuh. Suatu waktu datang ke sini. Terus dia bernubuat tuh sama gereja kita. Satu hari Tuhan akan sediakan sebuah tempat buat kalian. Tempatnya tinggi. Waktu itu kita ada di sini. Di Hotel Four Seasons sana. Sekarang St. Regis. Nanti tempatmu itu akan ada tempat di mana ada kaca yang kamu bisa melihat kota. Dan nanti Tuhan akan kirimkan pemusik-pemusik yang sudah siap katanya. Dan mereka akan bersekutu bersama-sama memuji menyembah. Spesifik dia bilang ini, dalam irama jazz. Tadi tahu saudara waktu saya berdiri di situ, saya ngomong gini sama Tuhan. Tuhan, Engkau yang sudah bilang lewat hambamu, sekarang kami memulainya Tuhan. This is yours. Saya cuma mau taat memulai Tuhan. Saya gak terpengaruh dengan jumlah orang. Yang penting taat melakukan dan melaksanakan. Because a church without obedience is the same with a church without Christ. Haleluya. Tapi kita tahu ada Yesus di sini. Amin. Terakhir, supaya pendek dan bagus. Saudara tahu prinsip berikutnya? Seorang penyembah sejati Abraham. I'm sorry to say like this. Tidak ada musik hari itu. There is no voice of singing. Tidak ada. Tidak ada loh, tidak ada. Maaf, kita butuh alat musik. Tapi esensi penyembahan sejati tanpa musik pun jadi. Tanpa nyanyian pun seharusnya jadi. Sebab di situ disebut worship, saka. Dan Tuhan berkenan dengan satu orang yang namanya Abraham ini. Dan saudaraku dikasih Tuhan. Prinsip berikutnya. Abraham rela mempersembahkan yang paling dinanti-nantikan. Yang paling dihargai. Yaitu sang putra. Artinya apa? Penyembahan tanpa pengorbanan sia-sia. Makanya mesti punya hati yang berani melepaskan yang terbaik. Berani melepaskan dan berani berkorban. Bagi kepentingan kerajaan Allah. Sudahlah saudara. Sekarang yang dibutuhkan prakteknya. Ya, kita lihat kita seringkali untung rugi sama Tuhan. Sampai akhirnya kenapa saudara tahu kenapa Tuhan tuh di luar akal kita? Supaya nggak mudah kita akali. Kita ini gampang mengakali Tuhan dengan cara kita. Tapi hari ini saudara mengertilah. Tuhan mau sebetulnya hati yang berkorban itu. Korban itu konteks perjanjian lama. Itu hewan yang dipotong. Kalau hewan itu bisa ngomong, dia akan ngomong sakit. Aduh. Dia diikat gak bisa apa-apa. Dia bisa ngomong. Ada rasa sakit yang dikeluarkan. Korban itu tidak enak saudaraku. Tapi saya beritahu kepada saudaraku. Ini yang menyenangkan hati Tuhan. Pak saya lagi sakit pak. Pak saya lagi beban berat. Pak saya lagi pergumulan keuangan. Pak tapi masa susah menari. Pak susah memuji menyembah. Come on. Itu yang disebut dengan saudara sedang mempersembahkan korban.
korban pujian penyembahan. Dan itu dikenan oleh Tuhan, menyukakan Tuhan. Kalau semuanya everything is gonna be alright atau everything is okay, gampang saudaraku. Tapi di tengah pergumulan saudara hadapi, ketika mulut saudara berat untuk berkata terima kasih, saudara difitnah orang habis-habisan, duitmu ditipu orang habis-habisan. Tapi pada waktu itu kau bisa sujud berterus berkata, no, ganti lagu. Puji A. Kau berkata, kunci G ketinggian. Malu sama Pak Victor, suaranya tinggi banget beliau kan. I exalt thee, I exalt thee, I exalt thee, oh Lord, I exalt thee, yeah, I exalt thee. Stand up please. I exalt thee. Oh Lord. Saudara yang menyanyikan lagu sederhana ini. Saka. Sujud bertelut. Sampai muka menyentuh tanah. Membuang segala gengsi kesombongan. Sadar tanpa Tuhan kita gak bisa buat apa-apa. Seperti Kristus tinggalkan sorga. Merendahkan diri. Mengangkat kita para budak. Jadikan putra putri rajanya. We worship you, Lord. Oh Lord. Kalau pujian orang masih bisa ngomong sampai nyanyi. Tapi worship gak selalu. Alkitab bilang dalam kitab Wahyu, surga pernah terdiam setengah jam. Tapi mereka lakukan apa? Menyembah. Penyembahan bukan kualitas suara, sikap hati. Sakah. Belajar taat, siap berkorban. Saya tutup paling terakhir. Itu konsep worship, the original worship di Alkitab. Tapi kemudian Yesus datang kan? Yesus mewujudkan konsep jadi kenyataan. Dan dia datang sendiri. Ini loh aku. Yang punya sorga. Yang mau merendahkan diri jadi sama seperti kalian. Dia melakukan sakah. Walaupun bukan fisiknya yang bersujud bertulut. Tapi hidupnya melakukan sakah. Dan dia luar biasa, perhatikan. Lalu dia mengajarkan Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Barang siapa menyembah. Bapa itu roh. Allah itu roh. Barang siapa menyembah. Nah dia menyebut kata worship situ. Dia menggunakan kata Yunani adalah kata yang berbeda dengan agaliao tadi. Kata yang berbeda dengan sakah. Kata dalam bahasa Yunani yang berikutnya dipakai justru adalah proskuneo. Apa itu? Mencium tangan. Seperti seekor anjing mencium tangan tuannya. Siapa yang punya anjing di rumah? Oke, beberapa orang. Oke, turunkan tangan. Siapa yang makan anjing? Bertobatlah kau. Kerajaan sorga sudah dekat. Saya ada darah Manado. Karena saya ada darah Manado, dulu saya makan anjing. Tapi kemudian saya bertobat. Saya tidak mau makan anjing lagi. Oke, dengar saya. Kalau saudara pulang ke rumah, saudara punya anjing. Saudara disambut atau enggak? Apakah dia tetap tidur cuek? No. Dia begitu saudara datang, dia akan lihat. Bos datang, dia bangun.
I'm sorry, saya nggak bisa menirukan seperti dia. Lalu setelah itu dia ngapain? Dia nggak akan cuma gini. Oh pulang, oh baik. Lalu dia, ketika saudara mendekat, lalu saudara rantai, dia mendekat, dia berdiri. Waktu saudara sentuh dia, yang dilakukan apa? Dia cium tangan saudara. Itu konsep worship yang Yesus perkenalkan. Hei, jangan cuma makan anjing, belajar dari anjing. Bagaimana sikap kepada tuannya? Hei, kita ini kayaknya sudah terpaku kayak, kamu cinta nggak? Anjing bisa gitu kenapa? Kangen pak. Dia ngerti siapa bosnya yang kasih makan dia. Dia ngerti berterima kasih. Come on! Saya ajak saudara berpikir, gunakan rasio berpikirmu. So jangan gengsi lagi. Udah saya kenalkan prinsip the law of first mention. Sekarang lakukan yang berikutnya. Harus ada kerinduan. Harus ada keintiman. Nearness is likeness. Kedekatan keserupaan pak. Kalau kamu terus melakukan itu. What is the next? What is the main goal of our life? Not to be rich, not to be famous, but to be like Jesus. Christ likeness is the main goal of our life. Okay.